Alhamdulillah, pada kesempatan ini sambil berjalan aja lah ya, karena perkuliahan dengan Bapak itu sebetulnya nggak terlalu ribet gitu ya. Yang penting kan kalian paham, terus membaca. Kalau Bapak mah hanya mengarahkan saja kan. Baca buku Dr. Mardani Hukum Bisnis Syariah, ini ada di perpustakaan. Terus baca juga yang bukunya Fatur Rahman Jamil ya, saudaranya Pak Irfan Jamil. Serius, itu pamannya Pak Irfan Jamil, guru besar UIN ya, profesor. Saya baca buku-bukunya beliau yang Fatur Rahman Jamil, Prof. Dr. Fatur Rahman Jamil MA. Itu bagus bukunya ya, kecil, cuman isinya cukup menel itu ya. Ada juga yang itu murni karena beliau fakultas hukum, syariah, jurusan hukum Islam ya. Jadi ke sana ya. Ya ini kan referensi kalian dalam mencari buku-buku tentang yang berkaitan dengan mata kuliah hukum bisnis Islam. Jadi biar banyak menggali gitu dari membaca. Kalau saya kan hanya menjelaskan dari buku, nah gitu ya bedanya. Karena bukunya ada, ya maka saya bacakan gitu ya. Apa yang menjadi pokok-pokok dalam mata kuliah hukum bisnis Islam? Yang pertama, soal tinjauan umum tentang hukum bisnis syariah. Bekerja dan bisnis dalam pandangan Islam. Hak kepemilikan dan harta dalam pandangan Islam. Kerjasama dalam bisnis syariah. Perusahaan dengan prinsip syariah. Itu ya. Nanti yang pokok-pokok permasalahan di tinjauan umum tentang hukum bisnis syariah ini mulai dari pengertian, sumber hukum mempelajari hukum bisnis syariah, kemudian di bab bekerja dan bisnis dalam pandangan Islam itu, kedudukan bekerja dan bisnis dalam Islam, etos kerja dan profesionalisme kerja dalam Islam, kemudian tujuan bekerja dalam Islam, kemudian soal hak kepemilikan dan harta dalam pandangan Islam. Ada hak, ada kepemilikan, ada harta. Kemudian kerjasama dalam bisnis syariah, ada akad mudharabah, ada akad musyarakah syirkah ya, ada akad musyakah, ada akad mujaraah, ada akad mugharasah. Kemudian ada perusahaan dengan prinsip syariah. Nah, ada yang lembaga perbankan syariah, ada yang lembaga pasar modal syariah, ada lembaga asuransi syariah, ada pegadaian syariah atau Islamic Pawn Shop itu dalam bahasa Inggris. Perbedaannya dengan hukum bisnis ekonomi umum sebetulnya sama ya. Misalkan dalam hak kepemilikan dalam perusahaan dengan prinsip syariah atau perusahaan itu, kenapa saya kemarin bahas tentang pertemuan sebelumnya, yaitu tentang membahas tentang badan hukum gitu ya, legalitas badan hukum. Nah, dalam ekonomi syariah juga tentunya sama ya. Kalau legalitas itu kan karena kita berada di
Republik Indonesia yang menganut sistem hukum formal. Setiap perusahaan baik itu mau syariah, mau badan usaha syariah, BUS, Badan Umum Syariah, ada UUS ya, unit usaha syariah gitu kan ya. Di dalam lembaga-lembaga kita, kalau badan kan perbankan gitu ya. Kalau unit-unit itu tadi ada koperasi, ada BMT, ada KPR, BPR, KPR S ya. Badan Perkreditan Rakyat Syariah gitu kan ya. Itu UUS ya. Kalau ingat Pak UUS itu UUS itu gitu. Ingat-ingat aja gitu. Dan pasti ditanyakan nanti sama Pak UUS, ditanyakan serius. Apa yang dinamakan BUS? Ada yang apa yang dinamakan UUS gitu. Serius itu, bukan ini Pak UUS, serius. Nah, lembaga-lembaga itu harus memiliki badan hukum gitu ya, itu. Nah, dalam sumber hukum bisnis syariah itu ada Al-Qur'an ya. Dalam praktiknya. Dalam praktik bisnis syariah itu ada Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah kalam Allah yang menjadi mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang ditulis di mushaf, yang dinukil, diriwayatkan secara mutawatir dan dipandang sebagai ibadah bagi yang membacanya. Itu Al-Qur'an. Nah, nanti ada di dalam Al-Qur'an itu ada ayat jual beli. Ya. Tentang jual beli. Ada ayat yang tentang perintah mencari nafkah. Ada ayat perdagangan di darat, ada ayat perdagangan di laut. Kemudian ayat tentang etika jual beli, ya. Menjauhkan yang haram dalam jual beli. Ada ayat tentang syarat jual beli. Ada ridho dalam jual beli. Ada ayat tentang riba, diantaranya surat Al-Baqarah. Ada ayat-ayat tentang sewa menyewa. Ada barang sewaan, ada masa sewa. Nah, ini banyak sekali ayat-ayat ya. Ayat-ayat yang ayat-ayat yang tentang utang pinjaman misalkan ya. Ayat-ayat tentang utang pinjaman. Ada hadis ya. Ada ijma, ada ijtihad. Tuh. Urgensi mengetahui hukum bisnis syariah. Kemudian ada fungsi hukum bisnis syariah, ada tujuan bisnis menurut syariah. Nanti dipelajari itu ya. Ada falsafah bisnis syariah. Perbedaan bisnis syariah dengan bisnis non syariah. Ada konvensional, ada bisnis syariah, ada karakteristik bisnis, ada bisnis non syar'i. Ya. Ada bisnis syariah, ada karakteristik bisnis, ada bisnis non syar'i. Kelebihan bisnis syariah dibanding dengan bisnis konvensional. Nah, dibandingkan dengan bisnis kapitalis, bisnis Islami lebih memperhatikan konsumen. Ya. Adapun ketentuan bahwa bisnis tidak boleh eksploitatif, tidak boleh berobjek pada barang-barang yang haram, tidak boleh memanfaatkan kebodohan atau ketidakmengertian seseorang atau konsumen. Ada beberapa pendapat tentang pakar ekonomi non-muslim yang mengakui keunggulan sistem ekonomi dan bisnis syariah. Ya. Ada yang Jack Austri, ada Brooks, ada Evert ya. Nah, ini yang karakteristik bisnis syariah.
Ada bisnis syariah, bisnis berdasarkan etika, ada etika bisnis syariah. Jadi ada yang dinamakan dengan bisnis syariah, bisnis berdasarkan etika ya. Ada yang etika bisnis syariah. Nah, kebanyakan di kita dipahami bahwa etika bisnis ini sangat penting ya, terutama yang pertama menolak monopoli, menolak eksploitasi, menolak diskriminasi, menuntut keseimbangan antara hak dan kewajiban, kemudian terhindar dari usaha tidak sehat. Kemudian bisnis menurut Yusuf Qaradawi, Islam mempunyai etika dalam berdagang, misalkan berbisnis, yaitu menegakkan larangan memperdagangkan barang-barang yang diharamkan, bersikap benar, amanah dan jujur, menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga, menerapkan kasih sayang dan mengharamkan monopoli, menegakkan toleransi dan persaudaraan, berpegang pada prinsip-prinsip bahwa perdagangan adalah bekal menuju akhirat. Nah, ini ya yang menurut Yusuf Qaradawi Islam dalam etika dalam berdagang. Ini sangat penting. Kemudian menurut Faith Al-Rifai, etika bisnis syariah kejujuran, tidak mengejar keuntungan, tidak melakukan sumpah palsu, ramah tamah, tidak boleh berpura-pura, tidak boleh menjelek-jelekan bisnis orang lain, tidak melakukan ihtikar ya, menumpuk dan menyimpang barang dalam masa tertentu, takaran ukuran dan timbangan yang benar. Bisnis tidak boleh mengganggu kegiatan ibadah kepada Allah, membayar upah sebelum keringat karyawan kering, tidak monopoli, tidak boleh melakukan bisnis dalam kondisi eksisnya. Bisnis dilakukan dengan sikap rela, segera melunasi kredit yang menjadi kewajibannya, memberi tenggang waktu, bahwa ini sesuai dengan kemudian bahwa bisnis itu harus bersih dari riba. Ya. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 278, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa dar ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Dalam surat Al-Baqarah ayat 275, alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal masi dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba faman ja'ahu mau'idatun mir rabbih panatuha falahu ma salaf wa amruhu ilallahi wa man ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ini harus dihafal ya. Al-Baqarah ayat 275. Wallahu bai'a wa harrama riba. Kemudian urgensi etika bisnis dalam Islam, aspek teologis, aspek watak manusia, aspek sosiologis, aspek perkembangan teknologi, dan aspek akademis. Kemudian ada prinsip-prinsip bisnis syariah ya. Pertama, kaidah fikih muamalah. Kedua, muamalah dengan dilakukan dengan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat. Ketiga, muamalah dilakukan dengan memelihara nilai keseimbangan tawazun dalam pembangunan. Keempat, muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur kezaliman. Prinsip-prinsip bisnis syariah: jujur dalam takaran dan menimbang, menjual barang yang halal, menjual barang yang baik mutunya, tidak menyembunyikan cacat barang, tidak melakukan sumpah palsu, longgar dan murah hati, tidak menyaingi penjual lain, tidak melakukan riba, dan mengeluarkan zakat bila telah sampai nisab haulnya. Gitu ya. Menurut Quraisy Shihab, prinsip bisnis syariah dalam konteks ketentuan-ketentuan dalam Al-Quran, yaitu yang pertama berkaitan dengan hati kepercayaan pebisnis, yang kedua berkaitan dengan modal, moral dan perilaku pebisnis, yang ketiga berkaitan dengan pengembangan harta, perolehan dan keuntungan. Ya, ini yang kemudian ada pemenuhan janji dan perjanjian dalam surat Al-Maidah ayat 1 dan surat Al-Isra ayat 34. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.
Kemudian wa aufu bi ahdi innal ahda kana mas'ulan, dan penuhilah janji, sungguh janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Itu ayat-ayat yang berkaitan dengan perjanjian ya. Jadi jangan menyepelekan ya akad-akad itu, karena memang sudah tertuang dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhi akad-akad itu, gitu ya. Kemudian dalam janji tadi wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ulan, dan penuhilah janji, sungguh janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya, gitu. Ini banyak sekali kalau dibaca. Panjang sekali dan banyak sekali kalau dibaca. Tapi ya sambil aja lah. Saya juga kan membaca ya. Maksudnya membacakan gitu. Apa yang saya sampaikan. Berarti kalau kita ambil pokoknya bahwa dalam prinsip-prinsip bisnis syariah, yang paling penting adalah tadi ya, termasuk etika, termasuk tidak monopoli, jujur ya, berlaku jujur, kemudian selalu menepati janji ya, kemudian juga tidak boleh melakukan ihtikar gitu ya, menolak segala eksploitasi, menolak diskriminasi ya, menuntut keseimbangan antara hak dan kewajiban, kemudian terhindar dari usaha tidak sehat. Itu yang tercantum inti dari pokok hukum bisnis ya, termasuk dengan apalagi hukum bisnis Islam gitu. Itu yang penting. Kemudian ini masih banyak ya yang ini saya pikir harus dipelajari secara menyeluruh. Karena memang prinsip-prinsip tadi yang mulai hukum mempelajari hukum bisnis, urgensi mengetahui hukum bisnis, fungsi hukum bisnisnya, tujuan bisnis menurut syariahnya, apa bisnis syariahnya, ini terutama etika bisnis syariahnya, urgensi etika bisnis dalam Islam, prinsip-prinsip bisnis syariah ini harus dipenuhi gitu ya. Asas-asas hukum bisnisnya, bentuk bisnis syariahnya, aktivitas bisnisnya, prospek bisnis syariah di Indonesia, tantangan bisnis syariah di Indonesia, dan perkembangan bisnis syariah di Indonesia. Prospek syariah di Indonesia itu karena memang Indonesia itu kan bukan negara seperti Saudi ya, seperti Timur Tengah atau seperti Iran misalkan, tidak berlandaskan agama ya. Kenapa? Republik Islam Iran ya, Republik Islam Iran, RII, Republik Islam Iran. Itu semua kegiatannya ya berlandaskan syariah ya, berdasarkan Islam. Begitupun dengan Arab Saudi. Ya. Meskipun semi-semi kapitalis ya, tapi juga berlandaskan syariah gitu ya. Berlandaskan syariah gitu. Jadi negara-negara tersebut tidak tanggung menjalankan roda perekonomiannya berlandaskan pada ekonomi syariah. Tapi di kita kan baru berjalan tahun 80-an kan, 84 dengan mulai berdirinya Bank Muamalah. Jadi Bank Muamalah itu adalah bank yang menjadi cikal bakal munculnya atau mulai diberlakukannya ekonomi syariah di Indonesia. Waktu itu disetujui oleh MUI kan, Majelis Ulama Indonesia, sekitar tahun 1984. Ya, jadi kesepakatan antara Bank Muamalah dengan MUI yang diawasi oleh MUI, karena sekarang kan sekarang sudah ada DSN ya, Dewan Syariah Nasional, sudah ada bank syariah umum yang juga menjadi bank syariah Islam BSI, Bank Syariah Indonesia kan gitu.
Mungkin tidak menutup kemungkinan ke depan juga akan muncul bank-bank syariah baru. Jadi kalau dicontohkan itu hari ini kita seperti semut kan ya. Nasabah itu sekarang di perbankan syariah itu kan hanya 1-2 kan gitu. 1-2 paling banyak 1.000 2.000 lah satu bank kan ya. Tapi kalau lama-kelamaan pasti kita akan menjadi besar. Nah, teori semut itu kalau sudah besar, tentunya ekonomi syariah di Indonesia juga akan berjalan sesuai dengan kondisinya, gitu ya. Karena memang siapa lagi kalau bukan kita yang memperjuangkan perbankan syariah, bank syariah itu, kan gitu. Ya mulailah dari tadi, mulai menabung di bank syariah, ongkoh mahasiswa ekonomi syariah, tapi tabungan di syariah. BCA. Punya semua ini buku bank syariah? Hah? BSI ada. BSI, tapi punya juga kan bank yang konvensional. BCA pasti. Jadi sebetulnya mah bank syariah nama formalitas. Ketika ditanya di kelas, punya bank syariah, punya Pak gitu. Itu formalitasnya. Padahal banyak nama di BCA pasti ya. Ya. Sama saya juga gitu. Ya, saya tidak ya saya mau mengiyakan gitu karena sok tanya ke dosen-dosen yang lain juga pasti punya. Kecuali yang memang betul-betul idealis gitu. Saya punya teman ya. Dia orangnya idealis. Pokoknya saya mereka hijrah ke bank syariah. Sampai kartu ATM-nya itu dia gunting ATM yang konvensional digunting. Saya akan menghilangkan riba sudah gitu. Dananya belum dipindah? Hah? Dananya belum dipindah? Dananya belum dipindah. Enggak, ya gitu. Jadi memang betul dia ternyata betul serius dia akan pokoknya saya akan ini. Tapi kan kalau dia transaksi dengan lain biasa transfer transfer kan lebih mudah ke bank itu ya. BSI juga mudah sekarang mah gitu ya. Tapi kan kalau dulu kan susah ya. Saya ingat pernah dikasih hadiah oleh Bank Muamalah ya. Dulu kan Bank Muamalah itu kan di kantor pos ya. Kalau di Cianjur itu dekat kantor pos. Pertama itu saya di sana. Kebetulan saya juga aktif kan di Masjid Agung. Waktu itu kita diberi semacam bingkisan ya, tapi bentuknya ya bingkisan ya dikasih buku tabungan gitu. Jadi supaya nabung di bank muamalah gitu. Tepira isinya mah 150.000 gitu. Dan saya mulai mengenal bank muamalah saat itu gitu. Padahal saya nggak niat, saya mengenal bank muamalah itu. Kemudian yang pertama juga ada BMT yang juga sama di dekat Masjid Agung yang dulu ya. Kalau kalian masih sudah gede lah waktu itu sudah mengenal. Jadi cikal bakal bank syariah di Cianjur juga bank muamalah gitu. Karena waktu itu saya juga menabung akhirnya di bank muamalah. Meski tadi ya tidak fleksibel bank konvensional tentunya. Karena banking kan adanya di bank konvensional dulu kan, banking, m-banking lah dan sebagainya. Terutama ada Klik dulu mah kan ada BCA namanya Klik BCA. Cepat itu kan. Nah, artinya begitu. Kapan mulai adanya ekonomi syariah atau bank syariah di Indonesia? Karena memang dicikal bakali oleh bank muamalah gitu. Tetapi anehnya sekarang itu bank muamalah kan juga tidak sehebat apa yang kita bayangkan dulu kan gitu. Justru direksi-direksinya juga akhirnya kan banyak yang tadi karena kekuatan modalnya itu kan yang namanya bank swasta itu kecuali ya misalkan sehebat tadi siapa yang punya bank BCA? Ya pokoknya itu. Pokoknya itulah. Yang penting kan bukan keturunan kita lah, ya ada keturunan inilah gitu ya. Ya. Jadi ya.
kuat kan, namanya kan juga Bank Asia kan, Bank Sentral Asia, berarti kan adanya di Asia kan gitu. Nah itu kekuatan modalnya, direksinya itu kuat gitu, sehingga semakin lama semakin kuat gitu. Tapi kalau saya nggak ngerti kenapa Bank Muamalah tidak disupport atau tidak tidak diambil ya, tidak diakuisisi gitu oleh pemerintah. Harusnya kan diakuisisi ya. Kenapa misalkan Bank BRI, kan Bank BRI itu konvensional juga udah bagus ya. Dulu Bank Mandiri Syariah kan diakuisisi. Bank BNI Syariah diakuisisi ya. Jadi menjadi BSI semua. Akhirnya saya yang biasanya dapat honor dari sini asalnya mandiri, jadi pelayanannya jadi sama. Ketika masuk ke Bank Mandiri sama, ke BSI ya, ke Mandiri Syariah asalnya, Mandiri Syariah, ke BRI Syariah, ke BNI Syariah. Jadi sekarang mah sama gitu. Asalnya kan istimewa ya. Waktu saya jarah juga saya di Bank Mandiri Syariah kan. Pelayanannya nyaman, diberi baju ihram itu kan pertama paling bagus hijau nama warnanya. Pokoknya pelayanannya bagus. Tetapi kalau sekarang sama gitu, ketika masuk ke tellernya dan semuanya sama gitu. Kayak bank yang biasa lagi, padahal dulu aduh lumayan bagus gitu. Yalah, tapi kan sekarang juga bagus sebetulnya. Artinya mungkin lebih bagus lagi terus gitu ya. Nah, sekarang kan kalian ini cikal bakal ketika Bank Syariah sudah didukung oleh kita semua, maka insya Allah kan gitu ya. Karena kalau bank konvensional kan dari zaman Yunani kuno juga sudah ada bank konvensional Maya, ya kan? Bank konvensional itu mulai dari zamannya Hitler mungkin sampai sini terus masih ada kan bank konvensional kan ada. Tetapi jangan salah, di Eropa pun sekarang banyak berdiri bank-bank syariah, gitu. Karena mereka juga ingin halalnya, bukan halalnya, tapi bagi hasilnya itu ya cukup rasional kan. Kalau kita di bank konvensional kita nggak tahu duit kita diapakan, ya dipakai modal apa, digunakan untuk kegiatan bisnis apa. Tiba-tiba kita dapat bunga kan gitu ya, dapat kelebihan, padahal nggak seberapa kan. Kalau kalian punya 1 miliar pun belum tentu 1 juta kan 1 bulan bunganya kan. Tapi ya artinya, nah kalau di bank syariah kan lebih terbuka. Tadi kan lebih terbuka, lebih adil, menyejukkan gitu ya kan, motonya kan gitu ya bank syariah itu. Menyejukkan, adil, berkah gitu. Nah ini yang diharapkan dari karena kejujuran itu ya, modal yang kita simpan itu diinvestasikan di haji misalkan, atau diinvestasikan di apa. Tapi kan nggak boleh sebetulnya kalau di infrastruktur ya. Kenapa? Kemarin dana haji menjadi persoalan ketika dipakai untuk modal penyertaan misalkan pembuatan jalan tol dan sebagainya. Itu kan Anda kalau ya kita cukup besar itu dana haji itu sampai ratusan triliun kan ya, ratusan triliun. Ada gini, daftar haji kan sekarang ada yang sampai 25 tahun ya baru mendapat jatah berangkat ya. Makanya kalau punya uang, niatkan aja dulu daftar yang 500.000 gitu, yang berapa. Nanti kita usia, misalkan kamu sekarang rata-rata usia di 25 tahun misalkan, kali 25 tahun 50 tahun ya, nanti kalian baru dapat kursi usia 50 tahun gitu kan. Agak mendingan lah. Saya aja sekarang 45, masih muda ya, masih ABG ya. Saya 44 aja sudah merasa tua gitu. Saya nggak kebayang kalau saya usia 50 tahun berangkat haji. Itu kan sekarang, apalagi sekarang ada kebijakan manula itu nggak boleh berangkat ya. Maksudnya nggak didiamkan dulu kan. Yang usia di bawah 50 tahun itu diberangkatkan dulu kalau kemarin ya. Karena masih ada Covid itu, rentan kan, usia
usia usia 60 tahun ke atas itu rentan gitu. Jadi apalagi begitu nanti usia 60 tahun kita berangkat, terus terang aja ibadah haji itu capek. Serius itu capek. Tapi enak kita 40 hari kan di sananya. Capek. Nggak ya ibadah lah, tapi ya enak lah. Maksudnya nikmati saja karena ibadah ya. Tapi kalau fisik itu memang butuh fisik. Makanya kenapa ibadah haji itu masih muda lah gitu. Kalau umroh mah ada jalan-jalan tuh. Bisa besok juga kalian berangkat umroh mah. Jalan-jalan kan kalau umroh mah. Ya, amin lah, aminkan lah ya. Mudah-mudahan bisa. Ya itu jadi fungsi-fungsi bank syariah itu juga dia menghimpun selain dana-dana tadi bagi simpan pinjam, kredit gitu kan ya, jual beli kan gitu. Kemudian juga ada baitul malnya kan gitu ya. Jadi di bank syariah itu komplit gitu. Kalau kalian tadi kenapa kita harus selalu atau diharapkan bisa nabung di bank syariah, memang paket komplit gitu di bank syariah itu. Ya, kalau di bank konvensional kan nggak ada baitul malnya. Ya, nggak ada kan. Titipan untuk beasiswa, titipan untuk anak yatim itu nggak ada gitu. Kenapa? Makanya kalau kita dimasukin di ATM bank syariah itu selalu ada. Apakah Anda akan berinfak? Ya, 1.000 yang di sana tuh ya. Klik aja kita tuh 1.000, kita sudah sedekah itu. Makanya punya ATM, makanya nabungnya di bank syariah dong, biar tahu. jadi itu ya paket komplit. Jadi nikmat gitu ya. Ya